Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi dua, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M di peras sama 4M yang digugat on prestasi. Ini badan pemerintah, institusi pemerintah ya tidak mungkin mau bisa mengeluarkan duit 50M terkecuali kalau itu memang juga adalah putusan pengadilan ya. Jadi itu yang saya katakan lucu, tetapi ya kita lihat prosesnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Solmat. Jadi ini masih seputaran perihal gugatan Nikita Mirzani ya terhadap Dr. Reza Gledis. Dan seperti kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu sudah diadakan sidang pertama gugatan Wan Prestasi 100 miliar tersebut ya, bahasanya seperti itu. Dan pasca gugatan pertama Wan Prestasi tersebut, kemudian lawyer daripada Dr. Reza Gledis itu diwawancarai oleh media, dan salah satu pertanyaannya bagaimana kalau ternyata gugatan daripada Nikita Mirzani ini menang gitu ya, atau dimenangkan oleh Nikita Mirzani. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa kalau memang dimenangkan, mereka siap bayar yang 4 miliar itu. Terus kemudian yang mengenai gugatan imaterial 100 miliar ya akan audiensi dengan Pak Kapolri dan siapa lagi satu, kejaksaan kalau tidak salah ya, meminta untuk berpartisipasi 50 miliar kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada suatu kelucuan bagi saya sampai keluar pernyataan seperti hal tersebut kalau memang ini serius ya. Karena kenapa? Bahwa seolah-olah putusan hakim itu bisa ditransaksionalkan, atau dalam artian keputusan hakim itu bisa dijabarkan berdasarkan kemauan tergugat sendiri ya. Sementara kita ketahui bahwa putusan yang dipegang itu adalah putusan hakim, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tentu berdasarkan apa yang dimintakan oleh penggugat. Dalam artian seperti ini, kalau memang ternyata penggugat meminta 100 miliar itu ke Dr. Reza Gledis, ya tidak mungkin dong hakim akan mengeluarkan putusan 50 miliar ditanggung renteng oleh Kapolri, dan 50 miliarnya lagi itu akan ditanggung renteng oleh kejaksaan, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi ya apa yang dimintakan itu yang akan diputuskan. Dan ingat bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan ini bukan pribadi, tetapi institusi pemerintah yang tidak akan gampang mengeluarkan duit kalau semisalnya katakan itu putusan pengadilan mengatakan bahwa Dr. Reza Gledis ini harus menanggung atau membayar imaterial ini yang sebesar 100 miliar ini. Jadi seperti seolah-olah terkesan bahwa putusan hakim itu bisa negosiasikan atau bisa dialihkan gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang lucu, kecuali atau memang dalam hal ini pengacaranya itu teramat sangat yakin bahwa itu tidak akan benar, sehingga membawa itu dalam suasana atau narasi yang bercanda. Tetapi ya tentu kita akan melihat, bisa jadi juga tetap diterima, walaupun juga mungkin bisa tidak, tergantung nanti hitung-hitungannya hakim.
tergantung bahwa bukti-bukti yang disodorkan oleh penggugat dalam hal ini Nikita Mirzani itu benar-benar kuat, apakah bisa diterima, dan kemudian kalau diterima berapa besar materialnya dan berapa besar imaterialnya. Tetapi intinya kalau memang penggugat tidak menggugat, walaupun turut serta ya kepolisian, Kapolri ini turut serta di sini, tetapi tidak digugatkan sebesar 50 miliar, ya tidak mungkin putusan hakim memberikan pembebanan kepada turut tergugat Kapolri ini sebesar 50 miliar. Tapi kalau memang ternyata digugatkan seperti itu, meminta amar putusan seperti itu ya tanpa disampaikan oleh pengacara tersebut pun juga pasti akan dijalankan ya. Jadi tidak bisa seolah-olah bahwa putusannya itu, putusan hakim itu bisa dialihkan sana sini dan tidak bisa juga dinegosiasikan kepada Kapolri. Karena kenapa ya, ini badan pemerintah nih, institusi pemerintah yang tidak akan mudah mengeluarkan duit. Mungkin beda kalau perkara perdata yang melibatkan perusahaan swasta, ya ada satu yang digugat, dua turut sertanya, dan ketika itu tergugat kalah, diminta misalnya pertanggungjawaban 100 miliar, ya mungkin bisa ngomong di balik layar ke yang turut tergugat, kamu tolong dong tombokin 50 miliar, kamu tolong dong tombokin 50 miliar. Tapi ini badan pemerintah, institusi pemerintah, ya tidak mungkin mau bisa mengeluarkan duit 50M terkecuali kalau itu memang juga adalah putusan pengadilan ya. Jadi itu yang saya katakan lucu, tetapi ya kita lihat prosesnya nanti apakah bisa diputuskan oleh hakim imaterialnya 100 miliar, ya mungkin bisa aja ya, walaupun tergantung kepada kelayakan bukti nantinya bahwa memang Nikita Mirzani berdasarkan perjanjian tersebut dan kemudian berdasarkan kondisi yang sekarang, karena di LP oleh Dr. Reza Gledis dan mengalami kerugian mencapai 100 miliar dan itu sangat kuat buktinya, ya bisa jadi dimenangkan. Walaupun memang pembuktian terhadap imaterial ini harus benar-benar kuat ya, karena itu harus benar-benar terang bahwa mendapatkan kerugian akibat secara tidak langsung akibat adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh tergugat, sehingga imaterialnya itu dengan nilai segini dan itu benar-benar berdampak langsung bisa dibuktikan kepada si penggugat ini. Jadi ya kita kawal terus kasus ini, kita lihat seperti apa nanti ke depannya, apakah gugatan ini bisa menang, apakah materialnya saja atau bisa dengan imaterialnya ya. Semangat terus buat teman-teman dan semangat juga buat fans Nikita Mirzani ya. Kita kawal peristiwa persidangan ini. Terima kasih.